ini saya ada di kantor pusat Dewan Pimpinan Nasional Prajanusa Persatuan Advokat Jelajah Nusantara, betul Pak ya? Iya. Sekarang yang ada di samping saya Pak Imam Mahmudimi, Sarjana Hukum, Sarjana Agama, Magister Manajemen, Magister Hukum sebagai Ketua Umum Prajanusa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Pak Imam karena telah menerima undangan saya untuk melakukan podcast ini. Semoga dengan podcast saya ini memberikan referensi bagi calon advokat muda lainnya. Pertanyaan pertama, latar belakang berdirinya Prajanusa ini apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi latar belakangnya saya mendirikan OA Prajanusa, Persatuan Advokat Jelajah Nusantara, itu karena banyaknya masyarakat yang mencari keadilan. Bagi yang tidak mampu pun juga akan terima, baik di luar pengadilan maupun di dalam persidangan, litigasi maupun non litigasi. Ya. Jadi awalnya dari ingin mempersembahkan LBH kepada masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki masalah hukum, Pak ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, Pak ya, tanggal dibentuk Prajanusa kapan, Pak? Sebenarnya Prajanusa itu saya bentuk tanggal 1 Juli 2019. Oh, saya ulangi, 2019 itu kita sudah mulai action, tapi 2018. Memang kita selalu setiap mendirikan saya awali dengan 1 Juli karena saya kelahirannya sendiri juga 1 Juli. Dan ketepatan saya juga sebagai anggota Polri ulang tahunnya juga 1 Juli. Oh, itu. Kok ya pas tepat semua, Pak ya? Polri 1 Juli, Bapak ulang tahun 1 Juli, didirikannya 1 Juli. Berarti ada yang spesial dari 1 Juli ini, Pak? Selain dari ulang tahun mungkin? Ya, karena mengapa? Karena saya memahami dan melaksanakan di bidang hukum ini kan memang prakteknya kan dari kepolisian. Sehingga dengan di situ saya pun juga banyak mengetahui masyarakat yang mencari keadilan, sehingga saya pakai momentum lahirnya 1 Juli. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Visi misi yang dimiliki oleh Prajanusa apa, Pak? Ya, visinya Prajanusa ini memang salah satu organisasi yang sebagaimana undang-undang advokat juga sebagai penegak hukum itu, dan kita ingin itu kita laksanakan dengan visi misi itu. Misinya kita yang pertama ingin melakukan silaturahmi kepada advokat di seluruh Nusantara, sehingga ada kesamaan dalam persepsi hukum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memang lembaga bantuan hukum. Itu jadi lembaga bantuan hukum bergeraknya juga yang disampaikan tadi juga di luar pengadilan, juga di dalam persidangan. Dan selain itu juga pos bantuan hukum. Jadi kita memang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Dan kita ada bekerja sama baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi pemerintah. Dan kita juga memberikan pembelajaran tentang hukum baik ke masyarakat, juga untuk adik-adik yang lulus sarjana hukum atau yang belum sarjana hukum untuk belajar di Prajanusa ini. Dan sangat welcome ya, Pak ya? Iya, sangat welcome sekali. Dan kita sehingga akan melaksanakan juga untuk PKPA dan UPA. Sekarang ke pertanyaan berikutnya dan akan ada hubungannya dengan PKPA. Harga PKPA, upah, dan sumpah di Prajanusa berapa, Pak? Jadi PKPA dan UPA itu sebenarnya sama, dikatakan sebenarnya tidak ada biaya. Tetapi karena namanya kita mesti menggunakan ahli-ahli hukum, paling tidak itu jadi akademisi, akademisi itu. Dan itu sewa tempat, dan itu untuk biaya itulah.
Ya, jadi kita tidak mengarah kepada komersial, tetapi kita mengarah kepada sosial dan memang untuk membelajar hukum kepada adik-adik semuanya. Karena yang saya lihat juga Pak ya, PKPA di Praja Nusa ini dari saya lihat kiri kanan dari OO yang lain, itu yang paling murah Pak. Nah, kalau boleh tahu, mohon dijelaskan harganya berapa, upahnya berapa, dan mungkin ini akan bisa menarik dari teman-teman calon advokat seperti saya salah satunya dan juga mahasiswa hukum Pak untuk merapat ke Praja Nusa seperti itu. Sebenarnya seolah-olah bukan menyangkut murah atau mahal, memang hanya sebagai administrasi. Kalau memang PKPA itu karena ya namanya tempat makan, ada dosen, memang harganya harus, itu ya ada kegiatan juga mengeluarkan itu, jadi memang 2,5 ya. Ya, tapi kalau memang untuk UPA-nya, ujiannya itu memang 1,5 ya. 1,5. Itu. Nah, mungkin untuk administrasi yang jaga kantor itu kan memang ada administrasinya hanya 150 itu. Gitu. Lalu untuk sumpahnya Pak? Nah, begini, jadi kalau sumpah itu ya sebenarnya tidak bayar. Sebenarnya tidak bayar juga. Iya, Namun ya, tapi ya ini tadi ya, ya karena untuk akomodasi ya, dan betul, lain-lain betul. itu kan itu. Itu saya kira pengadilan tinggi pun juga sudah paham Betul. dengan saya itu. Memang ada spesialis yang belajar ke saya. Namanya saya juga pengalaman belajar di bidang hukum juga di mana-mana ya. Jadi saya memang yang belajar di PKPA di Praja Nusa ini betul-betul memahami dalam unsur-unsur pasal, terutama pidana, paham. Jadi contohnya kalau memang kliennya ternyata ada perkara dengan contoh umpamanya pasal 263 KUHP atau pasal 266 atau pasal 264 KUHP atau 378, 372 dan lain sebagainya, itu sudah tahu. Sangat ngelontok Ya, jadi sudah tahu sekali. unsur-unsurnya. Oh ini terbukti ternyata memang. Oh ini dipastikan tidak terbukti. Jadi sudah memahami. Juga harus meraba-raba bagaimana. Berarti Iya. akademisi yang bekerja sama dengan Praja Nusa dalam melaksanakan PKPA dan lain-lain ini sangat kompeten sekali Pak ya. Iya, karena selain itu tadi sudah saya sampaikan bahwa saya memang dari Purnawirawan Polri, memang saya kan memang dari reserse. Jadi saya yang selama ini, jadi saya itu pelaku. Langsung Pelaku ya? itu dalam arti iya, jadi pelaku ya, Ya, setiap terang harinya luas memang ya, seperti memang itu. pelaku. Jadi ya memang biasa kan memanggil orang, menginterogasi. Betul. Kan memang dua alat bukti cukup, memang ini perlu dilakukan penahanan atau tidak, dan sampai memberkas dikirim kejaksaan bahkan sampai putusan pengadilan. Jadi memang pelaku yang bisa saya lakukan itu, sehingga apa yang saya ajarkan nanti paham mungkin lebih pengalaman kemampuannya juga. melebihi saya itu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Sudah berapa kali angkatan yang dilakukan Praja Nusa? Dan saya dengar-dengarnya Februari Praja Nusa ini akan mengadakan PKPA di salah satu universitas yang berada di sekitar sini Pak ya, di perbatasan Surabaya Sidoarjo ya. Ya memang kita kalau sumpah kita sudah koordinasi dengan PT apa yang persyaratannya, dan kita memang sudah memenuhi syarat semua, dan bahkan saya sudah mengirimkan surat baik ke Mahkamah Agung maupun ke Pengadilan Tinggi dengan adanya OA yang saya kelola ini. Pada intinya kan tidak bermasalah. Betul Betul. sekali. Nah, untuk PKPA yang akan datang kita memang banyak yang kerjasama dengan kita, universitas-universitas itu, tetapi yang gelombang kedua ini kita akan melaksanakan PKPA dan UPA ini di Universitas Sunan Giri Surabaya. Unsuri Pak ya berarti ya. Unsuri. Kalau yang PKPA pertama dulu di mana Pak? Ya sebenarnya juga sama. Sama tempatnya. Ya sama, tetapi kan berbeda dengan yang kedua nanti, akan mungkin lebih banyak lagi pesertanya itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya, fasilitas yang akan didapatkan anggota Praja Nusa apa Pak? Ya kalau memang diikutkan dari Praja Nusa yang jelas magang. Betul. Magangnya ke tempat saya, kita memang membuka non-stop untuk rekan-rekan itu. Nah, itu mesti kita memberikan surat magang.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah PKPA kita memberikan sertifikat PKPA. Betul. Dan yang memang sudah ikut UPA, yang sudah lulus, kita akan memberikan tanda lulus UPA dari Praja Nusa, dan kita juga melakukan sumpah dalam arti sumpah intern organisasi. Itu wajib, dan itu pun juga saya berikan sertifikat. Oh, iya. Dan setelah saya lakukan sertifikat, karena memang belajar dari saya memang sudah berani memberikan KTA sebagai advokat. Hanya belum bisa dilakukan beracara di pengadilan karena masih menunggu sumpah dari pengadilan tinggi yang ada di Jawa Timur itu. Berarti ini Praja Nusa dari jawaban Bapak tadi diberikan sertifikat untuk acara penyuman internal Pak ya, istilahnya ya, atau pengangkatan anggota ya. Iya. Lalu kalau untuk yang sudah menjadi advokat, fasilitas yang didapatkan para anggota ini mungkin barangkali mengadakan pelatihan untuk mengasah soft skill atau gimana gitu Pak? Ya, yang selama ini yang sudah memiliki kartu advokat di sini, jadi selain kita memberikan rutin gitu, dia pun ada bermasalah pun masih berhubungan dengan kita. Betul. Ini bagaimana caranya organisasinya, ya konsul itu terus menerus teman-teman itu. Kalau memang bantuan secara fisik saya harus hadir di daerah, saya hadir. Kalau memang sudah cukup ya cukup saya memberikan informasi melalui daring itu. Oke. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang sekarang lagi hangat-hangatnya juga. Beberapa teman ini mungkin ya cari PKPA yang harganya lebih miring. Lalu kalau mereka sudah PKPA biasanya loncat Pak, seperti itu. Nah, saumpama mendapati anggota seperti itu sudah PKPA di tempat lain ataupun sudah PKPA dan sudah lulus UPA di tempat lain, lalu ingin bergabung dengan Praja Nusa, apa persyaratan yang harus mereka lakukan apa aja Pak? Ya kalau memang dari organisasi lain, kita menghargai organisasi lain ya. Betul. Jadi kalau dia mau ke tempat saya untuk menjadi anggota, ya sah-sah saja. Tetapi kalau dia untuk saya memberikan rekomendasi untuk mengikuti sumpah di PT, ya saya belum melihat itu sejauh mana kemampuannya, sejauh mana. Jangan sampai lulusan dari Praja Nusa ternyata masih belum mampu praktek di masyarakat untuk melindungi masyarakat yang mencari keadilan. Itu kita masih perlu kita lihat nanti. Lalu yang dilihat ini tes-tes apa yang dilakukan oleh Praja Nusa, dan mama gampangannya kan ada di beberapa OA lain ini mengatakan verifikasi Pak gitu loh. Nah, kalau di Praja Nusa berapa untuk verifikasi kalau seumpama terjadi kejadian seperti itu, sudah PKPA di tempat lain ataupun sudah lulus UPA di tempat lain, tapi karena di tempatnya dia terlalu lama menunggu untuk disumpah, akhirnya dia cari OA yang lain gitu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Apakah harus melalui verifikasi, dan sak mama iya berapa? Jadi ya itu tadi. Jadi memang kita untuk mengetahui verifikasi itu kita lihat kemampuannya tadi sejauh mana. Betul. Layak enggak? Kalau memang tidak layak ya mengikuti belajar PKPA lagi. Oh, PKPA lagi. Dan melakukan PA, karena pada intinya saya ada ketentuan dengan teman OA yang lain. Kalau memang sudah lulusan dari teman di sana, kan kita kan harus melakukan yang disampaikan memang sertifikasi itu tadi. Betul. Iya. Karena saya ada beda, walaupun kita sama-sama hukum, karena saya sampaikan saya pelaku yang sudah mempraktekkan itu betul-betul sudah siap, karena lulusan dari Praja Nusa tidak saya lepas. Saya cek, dibimbing terus ya, sampai mampu. Kalau saya lepas, dia mau memberikan cerita, kasihkan SK untuk membuka di mana, saya berikan SK. Karena sudah saya anggap sudah mampu. Betul. Walaupun sudah mampu pun ya tetap belajar sama senior kan. Tetap Pak Imam juga harus ini juga. Karena selalu ada perkembangan. Betul. Memantau terus. Iya. Oke. Sekarang ke pertanyaan terakhir Pak. Jadi sangat bagus sekali Praja Nusa ini tidak sembarangan merekrut anggota walaupun sudah PKPA ataupun UPA. Jadi harus ada spesifikasi syarat-syarat yang harus dilakukan Pak ya. Karena tidak semua orang ini kalau kita tidak mengetahui latar belakangnya, nanti takutnya mungkin pecatan dari OA lain ini. Nah, kan bisa saja Pak seperti itu. Jadi nantinya saya yakin nggak mungkin Praja Nusa menjadi tempat
gampangnya buangan kan. Jadi harus dilakukan untuk verifikasi latar belakangnya gimana, apakah memang dia benar-benar orang yang baik atau orang buangan kan, seperti itu gampangannya Pak ya. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir Pak, last question. Rencana ke depan yang akan dilakukan Prajanusa apa saja Pak? Rencana ke depan kita tetap, karena kita memang sebagai lembaga bantuan hukum dan memang sesuai dengan pengesahan dari Kemenkumham, betul ya, jadi memang praktek di luar maupun di pengadilan termasuk Posvakum. Dan kita selain yang saya sampaikan itu, nanti kita juga akan melakukan MUU kepada pengadilan agama ataupun pengadilan negeri ya, untuk kita masuk sebagai Posvakum di pengadilan tersebut. Sangat mulia sekali Pak, dan akan jarang melakukan hal itu Pak ya. Jadi Prajanusa akan menjadi yang pertama. Jadi ya dengan pengalaman dari beliau ini, Pak Imam Mahmudimi, yang dulunya adalah langsung menjadi reserse Pak ya, reserse, memiliki pengalaman yang sangat ngelontok sekali di bidang perhukuman Indonesia, terutama ya pidana juga Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk menimba ilmu kepada jenengan. Dan saya akhiri sesi wawancara kali ini. Podcast masih bersama saya, Ricky Wirawan, ahli media keperawatan sarjana hukum, dalam channel Ricky Wir. Bersama saya, Ketua Umum Prajanusa, Persatuan Advokat Jelajah Nusantara, Pak Imam Mahmudimi, sarjana hukum, sarjana agama, magister manajemen, magister hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.